semuanya, kembali lagi nih dengan saya Melody Sardusti, mahasiswa semester 3 dari Universitas Hairul Marta Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dari kelas 3E. Dengan NPM saya yaitu 0227241128. Nah teman-teman, pada video kali ini saya tuh akan membahas secara keseluruhan mengenai ekonomi syariah yang pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Dari materi pertama yaitu teori keuangan perbankan syariah. Teman-teman, sebelum kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Teman-teman, keuangan syariah bukan sekedar mengganti nama bank atau menghilangkan bunga, tetapi sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, di mana seluruh aktivitasnya harus selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Dan ada juga teori keuangan dan perbankan. Teman-teman, keuangan syariah lahir dari kesadaran bahwa manusia dalam kegiatan ekonomi tidak boleh saling menjalimi. Karena itu Islam melarang unsur-unsur yang merugikan seperti riba, gharar, dan musyrik. Teman-teman, ketiganya menjadi fondasi penting mengapa sistem syariah berbeda. Dari pendekatan konvensional dalam syariah, tetap bertransaksi, harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak, menghindarkan ketidakpastian dan terhubung dengan sektor ekonomi real. Teman-teman, bukan sekedar permainan angka di atas kertas, tetapi salah satu ciri paling menonjol yaitu yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional. Yang keuangan syariah dengan konvensional adalah mekanisme perolehan keuntungan. Dalam perbankan konvensional, teman-teman, keuntungan dihasilkan dari bunga yang dipatok tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh dari investasi dan mempartisipasi dalam risiko. Jika hasil usaha baik, semua pihak merasakan manfaat. Jika usaha menurun, risiko juga ditanggung bersama. Dengan prinsip ini, teman-teman, syariah menekankan nilai kebersamaan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih manusiawi dalam menjalankan ekonomi. Untuk mewujudkan praktik tersebut, yaitu keuangan syariah memiliki berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua instrumen ini dirancang untuk mengatur hubungan kerjasama yang sehat, yang adil, dan saling menguntungkan. Teman-teman, akad-akad tersebut menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari, sehingga umat bisa beraktivitas secara finansial tanpa harus melanggar prinsip Islam. Meski itu, dalam konsep implementasinya dilampangkan tidak selalu mudah, teman-teman, karenanya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia syariah, serta belum seluruh regulasi mendukung secara optimalisasi menjadi tantangan yang harus terus ditangani. Teman-teman, namun dengan fondasi teori yang kuat, sistem syariah tetap berdiri sebagai alternatif keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian umat. Dan selanjutnya materi kedua, teman-teman, praktik perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, jika teori memberikan arah,
maka praktiklah yang menunjukkan seberapa jauh kita sudah berjalan di Indonesia. Perbankan syariah mulai hadir sejak tahun 1992 mengenai awal langkah besar menuju sistem ekonomi yang lebih halal dan sesuai nilai yang masyarakat mayoritas muslim. Teman-teman, sejak itu jumlah bank syariah terus bertambah menuju bahwa kepercayaan publik semakin tumbuh dan dari tahun ke tahun. Teman-teman, dalam penerapannya bank syariah menjaga prinsip-prinsip utama syariah seperti seperti larangan riba, larangan gara dan mesyir, dan tidak ada praktik meminjamkan uang lalu mengambil bunga. Semua transaksi harus benar-benar jelas. Siapa yang berusaha, siapa yang menanggung risiko. Dan serta bagaimana keuntungan dibagi di sinilah terlihat bahwa syariah bukan hanya bicara halal ataupun haram yang semata, tetapi juga bicara keadilan ekonomi. Teman-teman, namun perkembangan perbankan syariah perkembangan perbankan syariah tidak selalu mulus. Ada juga tantangan regulasi karena sebagian aturan perbankan masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional, dan sehingga inovasi syariah seringkali terbatas ruang gerakannya, yaitu di sisi lain ataupun persaingan dengan bank konvensional juga cukup ketat. Teman-teman, masyarakat masih banyak yang salah paham bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda nama, padahal filosofi dasarnya sangat berbeda. Dan ada pula persoalan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara mendalam, yaitu tanpa SDM yang kuat dan profesional, sulit bagi bank syariah untuk memberikan layanan berkualitas yang tinggi. Dan edukasinya kepada nasabah, yaitu ditentukan tantangan ini harus terus diperbaiki sejalan, karena dengan meningkatkan kebutuhan layanan keuangan halal di masyarakat. Namun di balik itu, Indonesia sebenarnya menyiapkan peluang yang sangat besar dengan mayoritaskan populasi muslim, yaitu terbesar di dunia. Bank syariah memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas, apalagi kesadarannya masyarakat tentang keuangan halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, teman-teman, perkembangan teknologi seperti digital banking dan vintage syariah, yaitu memberikan keuntungan baru untuk memperluaskan layanan hingga ke pelosok negeri. Dan inilah alasan mengapa bank syariah memiliki prospek pertumbuhan yang luar biasa di masa depan, yaitu dengan fondasi teori yang kuat dan praktik terus berkembang. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya mungkin, teman-teman, tetapi juga penting dan dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih keadilan dan menyejahterakan masyarakat luas. Dan selanjutnya materi ketiga, yaitu infrastruktur industri perbankan syariah untuk memberikan perbankan syariah. Teman-teman, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebuah bank tidak hanya membutuhkan pegawai dan produk saja, tetapi ia perlu sebuah instruktur kuat yang bekerja tanpa henti, dan memastikan seluruh proses keuangan berjalan aman, cepat, dan efisien.
Dan instruktur ini terutama penting di era digital yang menuntut sistem serba online. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur menjadi suatu keharusan, teman-teman. Tetapi transformasi digital yang terjadi saat ini ibarat gelombang besar. Bank syariah harus mampu berselancar di atasnya, bukan justru tenggelamnya karena tidak siap, yaitu proses adaptasi terdapat teknologi terbaru. Dan aplikasi mobile banking hingga platform layanan digital lain menjadi kebutuhan dasar agar bank syariah tidak tertinggal dari bank konvensional yang sudah lebih dulu agresif dalam dunia digital. Dan ada juga infrastruktur teknologi yang dimaksud bukan hanya soal komputer, tetapi juga jaringan internet. Yang lebih penting yaitu adalah keamanan data nasabah. Teman-teman, kepercayaan adalah inti dari industri perbankan, yaitu jika data bocor, akses direset atau transaksi terganggu, citra bank juga langsung menurun. Karena itu sistem keamanan siber menjadi salah satu investasi terpentingnya dalam industri ini. Teman-teman, selain itu pengalaman nasabah juga menjadi perhatian, dan bank syariah mampu memberikan layanan yang mudah, yang cepat, dan yang nyaman, sehingga nasabah merasa seperti transaksi tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga praktis di kehidupan modern. Teman-teman, hal ini berarti bank harus selalu mendengarkan kebutuhan nasabah, yaitu melakukan pembaruan sistem secara berkala, dan menyediakan layanan digital yang ramah pengguna. Teman-teman, namun dalam proses pengembangan infrastruktur tentunya ada tantangan, yaitu biaya investasi teknologi yang besar dapat menjadi hambatan bagi sebagian lembaga keuangan syariah. Dan adaptasi teknologi akan tidak dapat dilakukan secara instan, melibatkan pelatihan pegawai dan standarisasi sistem syariah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah dan persaingan dengan bank konvensional, tetapi menjadi tekanan tersendiri. Karena itu strategi jangka panjang harus dipersiapkan secara matang. Dengan semua tantangan tersebut, penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan, yaitu industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital. Infrastruktur menjadi fondasi agar layanan syariah dapat menjangkau seluruh penjuru negeri dan tetap kompetitif dalam industri perbankan nasional. Dan lanjut juga ke materi keempat, yang peran lembaga dan industri pendukung, yaitu perbankan syariah membutuhkan dukungan dari banyak pihak, dan tidak ada satupun bank yang dapat berkembang sendiri, dikarenakan perkembangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran berbagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar, baik dalam ranah regulasi dan edukasi, teman-teman, maupun promosi produk syariah kepada masyarakat. Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia, yaitu yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah. Dan SDM yang cakap syariah dan teknologi akan menentukan kualitas layanan yang diberikan bank kepada publik, yang edukasinya juga penting bagi masyarakat, agar mereka tidak salah memahami
konsep bank syariah sebagai sekedar bank konvensional yang digital yang diganti labelnya Selain itu, lembaga keuangan syariah juga didorong untuk terus berinovasi, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan ada juga inovasi menjadi jantung dari keberlangsungan industri. Teman-teman, tapi inovasinya bank syariah akan terlihat kaku ketika fleksibel dan tidak mampu menarik generasi muda sebagai nasabah. Dan teman-teman, tidak kalah pentingnya adalah kerjasama internasional. Di dunia sudah mengakui ekonomi syariah sebagai salah satu sektor yang cepat berkembang pertukaran dengan pengetahuan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Dalam industri syariah mampu memperkaya praktik yang dilakukan di Indonesia. Kerjasama ini membuka peluang untuk memperluas jaringan, menarik investasi global, dan meningkatkan daya saing. Teman-teman, meski begitu, berbagai tantangan masih ada, terutama pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang belum merata, serta persaingan dengan sistem konvensional. Teman-teman, yang sudah lebih dulu dikenal luas karena itu lembaga pendukung harus bergerak bersama dalam satu visi untuk menjadikan bank syariah semakin dekat dengan masyarakat. Dan lanjut ke materi kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Teman-teman, sejak terbentuknya otoritas jasa keuangan pada tahun 2011, terjadinya perubahan signifikan dalam pembagian peran pengawasan sektor keuangan Indonesia, yaitu OJK mengambil ahli tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan yang termaksud bank. Hal ini membuat Bank Indonesia bertransformasi menjadi otoritas yang lebih fokus dan kebijakan moneter. Teman-teman, stabilitas nilai tukar serta sistem pembayaran nasional. Perubahan ini pentingnya karena memastikan bahwa fokus Bank Indonesia tetap pada stabilitas ekonomi makro. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tidak mengawasi bank secara langsung, tetapi berperan sebagai pembina dan mengatur agar sistem keuangan tidak mengalami guncangan. Dan hubungan Bank Indonesia dan OJK menjadi sangat penting, yaitu koordinasinya keduanya harus berjalan harmonis dan agar tidak terjadi kesengajaan kebijakan. Misalnya yaitu kebijakan Bank Indonesia harus sejalan dengan regulasi keuangan yang diatur oleh OJK agar sistemnya perbankan tetap sehat dan berkelanjutan. Teman-teman, selain itu Bank Indonesia terus melakukan inovasi kebijakan agar inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Inovasi ini disebut juga dukungan dengan upaya dengan meningkatnya edukasi dan literasi keuangan masyarakat, termaksud literasi keuangan syariah. Masyarakat yang paham keuangan adalah masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan bank dengan lebih bijaksana dan produktif. Nah, lanjut lagi ke materi ke-6. Transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK berdiri. Nah, teman-teman, dulu Bank Indonesia punya tiga tugas besar, yaitu mengatur moneter,
dan mengawasi perbankan, dan ada juga mengelola sistem pembayaran. Akibatnya Bank Indonesia terlalu sibuk setelah adanya OJK atau dari OJK tahun 2011, yaitu Bank Indonesia fokus pada stabilitas inflasi dan nilai tukar, dan ada juga Bank Indonesia memperkuat sistem pembayaran dan digitalisasi. Dan selanjutnya Bank Indonesia membuat kebijakan makro prudensial, sedangkan OJK mengawasi bank dan fintech lebih detail. Dan ada juga OJK mengurus izin dan perlindungan konsumen, yaitu dampaknya yaitu stabilitas moneter lebih kuat, dan ada juga pengawasan lembaga keuangan lebih profesional, dan masyarakat semakin terlindungi, dan ada juga risiko semakin sistematik lebih cepat terdetektif. Dan mungkin itu selanjutnya yaitu pembahasan materi ke-7, peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah. Teman-teman, kita masuk ke bab yang sangat penting. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kita tidak boleh melepaskan peran besar dari Bank Indonesia sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dan Bank Indonesia tidak lagi hanya menjalankan fungsi klasik sebagai bank sentral yang menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah, tetapi juga menjadi arsitek utama dalam membangun ekosistem syariah dan modern di Indonesia dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Bank Indonesia melihat peluang besar bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebagai alternatif, tapi arus utama perekonomian masa depan, yaitu satu Bank Indonesia. Teman-teman, sebagai otoritas moneter syariah, teman-teman, karena bank syariah tidak boleh bertransaksi dengan bunga, maka Bank Indonesia menyediakan berbagai instrumen moneter halal agar bank syariah tetap bisa mengelola likuiditas. Contohnya yaitu seperti Sukuk Bank Indonesia atau SBI, yang dimana investasinya halal bagi bank syariah. Dan ada juga pasar uang syariah antar bank, yang dimana saling meminjam antara bank dengan akad syariah. Dan ada juga instrumen likuiditas syariah jangka pendek, yang dimana penolong bank saat butuh dan dana cepat. Tujuan utama semua instrumen ini adalah menjaga stabilitas keuangan syariah dan memastikan bank syariah tetap sehat, liquid, dan kompetitif. Tanpa instrumen ini, bank syariah akan sangat sulit berkembang. Dan dua, yaitu Bank Indonesia sebagai pengendali sistem pembayaran syariah. Teman-teman, dunia digital sangat cepat berkembang. Karena itu, Bank Indonesia melakukan revolusi besar dalam sistem pembayaran halal. Dan BI mengembangkan kris syariah, yang di dalamnya pembayaran halal untuk UMKM, pesantren maupun zakat maupun wakaf. Digitalisasi Jiswaf, supaya zakat dan wakaf dikelola lebih transparan dan aman. Dan ada juga roadmap pembayaran syariah, yaitu mendukung komersi halal dan inklusi digital. Dengan pembayaran syariah berbasis teknologi ini, transaksi umat semakin mudah, dan ada juga ekonomi halal makin terhubung, dan UMKM halal
makin berkembang. Ekonomi syariah tidak lagi tertinggal di era digital. Dan 3 yaitu Bank Indonesia sebagai penggerak ekonomi halal nasional. Nah, teman-teman, Bank Indonesia sadar bahwa bank syariah hanya bisa tumbuh jika sektor real syariah berkembang. Karena itu, Bank Indonesia memperkuat halal food chain di berbagai sektor, yaitu rantai ekonomi halal meliputi pertanian dan peternakan halal, dan ada juga industri makanan dan minuman halal, dan fashion muslim, dan ada juga wisata halal dan kosmetik halal. Ada juga farmasi halal dan logistik halal. Disinilah bank syariah masuk sebagai penyedia pembiayaan, sehingga semua sektor tumbuh bersama. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki program pesantrenpreneur, yaitu pesantren bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat ekonomi utama. Dan ada juga penguatan UMKM halal yang dalamnya pembiayaan syariah untuk usaha kecil menengah. Perbankan syariah jika jadi tidak dengan masyarakat akar rumput. Dan lanjut lagi keempat, yaitu Bank Indonesia sebagai pendorong literasi dan edukasi syariah. Nah, teman-teman, kebijakan yang tidak akan efektif kalau masyarakat tidak paham, maka disitulah Bank Indonesia sangat efektif melakukan edukasi ekonomi syariah. Dan Bank BI menyelenggarakan, yaitu ISEF yang di dalamnya Indonesia Syariah Ekonomi, Ekonomi Festival, dan ada juga FESYAR yang di dalamnya Festival Ekonomi Syariah, Seminar dan Pelatihan Nasional. Dan ada juga Republik Buku dan Riset Syariah. Ada juga edukasi langsung ke masyarakat dan mahasiswa. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperbaiki persepsi publik, dan ada juga menguatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat paham, maka mereka memilih produk syariah dengan yakin. Dan lanjut lagi ke 5, yaitu peran bank. Bank Indonesia dalam transformasi digital syariah nasional. Nah, teman-teman, Bank Indonesia sedang menyiapkan masa depan sistem keuangan syariah digital, yaitu open banking syariah, dan ada juga mobile banking syariah semakin canggih, dan ada juga kolaborasi fintech syariah dan bank syariah. Dan selanjutnya rupiah digital, yaitu CBDC, untuk transaksi halal. Masa depan, bayangkan teman-teman, di masa depan nanti semua aktivitas ekonomi halal bisa dilakukan secara online, dari zakat investasi halal sampai ekspor produk halal. Dan lanjut juga nomor 6, yaitu dampak strategi. Peran Bank Indonesia terdapat perbankan syariah. Dari seluruh upaya ini hasilnya adalah yaitu perbankan syariah makin kompetitif, dan produk syariah semakin beragam dan inovatif, dan ekonomi halal nasional semakin luas, dan ada juga masyarakat makin percaya dan beralih ke layanan syariah. Dan ada juga Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah di Indonesia. Kesimpulan dari materi ini, nah teman-teman, setelah kita belajar dari awal sampai materi ke-7, kita bisa melihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perjalanan panjang, yang mana terhadap tertahap namun sangat berterarah.
Semua mulai dari prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Prinsip ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sistem keuangan syariah yang bukan hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga kemaslahatan umat di Indonesia. Dan perbankan syariah terus berkembang sejak terdirinya Bank Muamalah, yaitu dukungan pemerintah, masyarakat, dan kemajuan teknologi membuat bank syariah semakin dikenal dan diterima. Tetapi tentu masih ada tantangan seperti persaingan dengan bank konvensional, literasi masyarakat yang belum merata, yang kebutuhannya yaitu inovasi produk yang terus berkembang dan dan untuk memperkuat industri ini. Indonesia membangun ekosistem syariah lengkap, mulai dari regulasi, dari infrastruktur, sampai lembaga pendukung seperti DSN, sampai MUI, ada juga OJK, dan LPS juga ada juga BWI, dan teman-teman lembaga lainnya yang memastikan industri tetap aman dan sesuai syariah. Transformasi paling besar terjadi saat pengawasan bank berpindah dari Bank Indonesia ke OJK. Perubahan ini membuat Bank Indonesia bisa fokus penuh menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, dan OJK juga bisa mengawasi lembaga keuangan lebih detail hingga tingkat operasional. Setelah itu, Bank Indonesia justru memegang peran jauh lebih strategis dalam mendorong ekonomi syariah, seperti menciptakan instrumen moneter syariah, digitalisasi pembayaran syariah, yaitu pengembangan UMKM halal dan ekonomi pesantren yang memperluas pasar keuangan syariah. Dan ada juga serta meningkatkan literasi masyarakat. Nah, teman-teman, dari semua perjalanan itu salah satu besar kita bisa simpulkan, yaitu perbankan syariah bukan lagi pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pembangunan dan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan lembaga yang kuat serta inovasi digital yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di dunia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dari video-video sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.